try? Yeah, sure. Very good, delicious. Kalau kata orang Lombok sih, naik beres. Selamat pagi pemirsa DS. Di antara lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, salah satu yang menarik wisatawan terdapat di Nusa Tenggara Barat. Yap, Pulau Lombok dengan pulau-pulau kecil di sekelilingnya dari dulu hingga sekarang memang terkenal akan pesona alamnya. Seperti destinasi wisata favorit yang satu ini, Gili Trawangan. Terletak di arah barat Pulau Lombok, Gili Trawangan merupakan sebuah pulau kecil sepanjang 2 km dengan lebar 1,5 km. Kita bahkan bisa mengelilingi pulau indah ini dengan hanya berjalan kaki. Yap, apalagi nih, naik kendaraan bermotor memang dilarang di dalam kawasan wisata ini. Padahal dulunya, pulau dengan pantai pasir putih dan air laut biru jernih ini merupakan tempat pengasingan para tahanan kerajaan loh. Di balik keindahan alamnya, Indonesia masih punya kuliner khas yang siap untuk memanjakan lidah. Nah, sekarang saya mau mempelajari salah satu masakan dari Pulau Lombok. Pemirsa DS, bukan cuma keindahan alam saja nih. Memperkenalkan Indonesia di kancah internasional bisa juga dilakukan dengan diplomasi perut alias lewat kuliner-kuliner khasnya. Ya, seperti di kelas memasak sweet and spicy yang ada di Gili Trawangan ini nih. Pesertanya adalah wisatawan luar negeri yang mau belajar memasak menu-menu khas Indonesia. Ya, kecuali saya ya, yang orang Indonesia asli. Masing-masing peserta berseragam ala chef dan dibagi menjadi beberapa tim. Wah, udah seperti kompetisi memasak aja nih. Sebelum mulai memasak, ada chef yang akan mengarahkan terlebih dulu nih, apa yang akan dimasak hari ini. Kalau sudah, baru deh dimulai masaknya. Karena dibagi per tim, jadi dibutuhkan kerjasama di antara anggota agar bisa memasak sesuai arahan chef. Kira-kira pemirsa DS tahu nggak yang lagi dimasak ini apa? Sekarang peserta sedang membuat klepon. Iya, klepon. Tahu kan makanan tradisional dari Pulau Jawa? Karena mengusung tema sweet and spicy, jadi hanya makanan dengan rasa manis dan pedas lah yang dimasak dalam kelas ini. Jam berapa ini? Bagus, bagus. Semua langkah memasak diajarkan dengan detail oleh chef yang memandu loh. Nah, kalau sudah jadi pun, boleh kok diicip-icip, biar ketahuan rasanya gimana ya. You wanna have a try? Yeah, sure. At the same time? Oh ya. Untuk menciptakan suasana seru, kelas ini juga sengaja memainkan musik dan mengajak pesertanya untuk bersama-sama menari loh. Nah, pemirsa DS, tadi udah ada beberapa menu yang kita buat ya. Sekarang kita akan buat menu khas Lombok lainnya, yaitu ayam taliwang. Dan pastinya saya masih bersama dengan partner saya, Emilia.
Hi. Okay, are you ready? Yes. Okay. Nah, pemirsa DS, untuk membuat ayam taliwang khas Lombok di kelas memasak ini cukup menggunakan bumbu-bumbu sederhana. Ya, dengan memasukkan cabai, bawang putih, terasi, dan perasan jeruk untuk kemudian di blender. Oke deh, sambil menunggu bumbu-bumbu tadi dihaluskan, sekarang giliran menggoreng ayamnya. Kali ini ayam dipotong kecil-kecil ya, untuk memudahkan peserta kelas memasak. Sekalipun masih pemula, tapi peserta juga diajarkan trik untuk memasak layaknya chef profesional nih. Wah, keren kan? Oh iya, jangan lupa untuk menaruh santan di atas ayam yang sedang digoreng ya. Kalau sudah, giliran bumbu taliwang yang sudah di blender sebelumnya. Taruh sedikit perasan jeruk, lalu aduk-aduk lagi sambil beri perasa berupa garam dan merica. Oke sip, kalau sudah matang tinggal taruh di atas piring deh. Yeay, udah jadi nih ayam taliwangnya. Waktunya kita cobain. Yap, waktu jeda di kelas memasak dimanfaatkan untuk menikmati hasil masakan sendiri. Enak atau tidak, resiko ditanggung peserta yang memasak ya. Tapi yang pasti kalau mengikuti arahan dengan baik, rasanya nikmat kok pemirsa DS. Aduh ya, emang pemirsa, menu khas Lombok ayam taliwang ini rasanya pedes banget. Tapi emang ya kalau dipikir-pikir, rata-rata masakan Indonesia itu bercita rasa pedas. Nah, kira-kira kenapa ya? Ini dia informasinya. Nah, pemirsa DS, masakan khas Indonesia, khususnya Pulau Lombok, memang sudah dikenal memiliki cita rasa menggigit lidah. Seperti menu populernya ayam taliwang. Ya, sekalipun hanya dimasak dengan cara sederhana, yaitu dibakar dan dibumbui dengan bumbu sambal. Konon, dulunya ayam-ayam peliharaan di Taliwang memang diberi makan nasi pedas oleh peternaknya agar saat dimasak, dagingnya memiliki cita rasa pedas. Kalau sekarang sih enggak ya, penggunaan bumbu taliwang lah yang menciptakan rasa pedas. Selera pedas sendiri seakan sudah menjadi budaya kuliner Indonesia. Rasanya ada yang kurang kalau makan tanpa sambal. Sampai-sampai muncul nih istilah dalam pepatah Jawa, kapok Lombok. Wah, kira-kira pada tahu nggak ya artinya? Nah, pemirsa DS, ada istilah kapok sambal nih. Saya mau tanya-tanya, pada masih inget gak ya sama istilah ini dan apa artinya? Permisi, tahu istilah kapok sambal nggak? Sambal enggak. Tahu istilah kapok sambal nggak? Kapok sambal itu sambal yang ini ya, yang pedes, yang buat kapok gitu. Pernah dengar istilah itu nggak? Belum. Pak, Iya. Saya mau tanya, Bapak tahu nggak istilah kapok sambal? Kapok sambel. Kapok sambel. Kebetulan saya sih bukan dari sini ya. Jadi kapok sambel enggak tahu. Nah, kapok Lombok bermakna jera, tapi masih mengulangi lagi perbuatannya. Ya, persis seperti orang yang kapok menyantap cabai, tapi masih ketagihan untuk menyantapnya lagi. Kapok Lombok dan kecintaan orang Indonesia terhadap cabai rupanya bisa dijelaskan secara ilmiah loh. Rasa pedas yang dihasilkan oleh cabai mampu menstimulasi sekresi endorfin oleh kelenjar di bawah otak, yaitu senyawa yang memberikan relaksasi dan bersifat mirip seperti morfin. Karena itulah, orang yang hobi makan makanan pedas sudah seperti kecanduan. Yap, karena dengan memakan cabai, seakan tubuh memproduksi morfin alami. Saking hobinya dengan makanan pedas, sampai-sampai sayur khas Lombok pun juga bercita rasa pedas.
Nah, siapa yang tak tahu pelecing kangkung? Di restoran bernuansa alam di Kota Mataram ini, kita bisa menjumpai menu-menu khas Lombok seperti pelecing kangkung. Saya sengaja datang ke sini untuk melihat proses pembuatan pelecing kangkung. Oke pemirsa DS, inilah saat yang paling dinanti-nanti karena kita akan membuat pelecing kangkung. Nah, Chef, untuk membuat pelecing kangkung, pertama-tama kita harus ngapain dulu nih? Harus dididih airnya dulu. Oh, kita masak air dulu. Masak air sampai mendidih. Setelah itu baru dimasukin toge sama kacang. Oh, toge sama kacang ya? Sekarang kita masukin nih. Oke pemirsa DS, sekarang kita rebus dulu sayuran seperti toge dan kangkungnya sampai benar-benar matang ya. Sambil menunggu, kita buat sambal pelecingnya dengan cara mencampurkan bahan-bahan dan menguleknya. Yap, ulek terus sampai halus ya. Oke, kalau sudah, kangkung yang sudah matang tinggal diangkat deh. Udah, Taruh sambal dan bahan pelengkap lainnya. Yap, pelecing kangkung udah siap nih buat dinikmati. Biasanya pelecing kangkung disajikan bersama ayam taliwang. Tapi kalau mau langsung menyantapnya dengan nasi juga boleh kok. Tenang, karena sudah dibumbui, jadi rasanya sudah oke pemirsa DS. Apalagi kangkung memiliki kandungan vitamin A, protein, zat besi, dan lainnya yang sangat menyehatkan. kalau soal pedas jangan ditanya pemirsa, karena emang rata-rata masakan khas Lombok itu rasanya menggigit lidah. Nah, uniknya di sini, sekalipun tadi udah direbus, kangkungnya tetap berwarna hijau segar dan rasanya gurih. Pemirsa DS, memang dari dulu hingga sekarang kangkung Lombok dikenal memiliki kualitas dan rasa yang baik. Ya, secara fisik kangkung tampak hijau segar, tidak elastis dan cepat patah, bahkan memiliki rata-rata panjang 30 hingga 40 cm. Tak heran jika hasil potensi pertanian Lombok ini sudah merambah pasar ekspor ya. Kangkung ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh lebih dari 1 tahun loh. Yap, dalam sekali penanaman bibit, tanaman yang memiliki sistem perakaran tunggang ini bisa dipanen hasilnya hingga 2-3 tahun kemudian. Cara memanennya adalah dengan memotong ujung pangkal batang kangkung, mengumpulkannya lalu mengikatnya. Yap, nantinya kangkung yang sudah dibagi menjadi perikat akan dikumpulkan lagi untuk kemudian dipasarkan. Nah, pemirsa DS, ternyata ini perbedaan antara kangkung Lombok dengan kangkung lainnya. Karena dia ditanam di air yang mengalir, makanya batangnya tuh lebih gemuk dan lebih segar. Pemirsa DS, kangkung di Lombok tidak seperti tanaman kangkung sayur yang biasanya ditanam di darat Pulau Jawa. Ya, karena memang jenisnya beda ya. Petani kangkung Pulau Lombok membudidayakan kangkung air di tempat yang memiliki ketersediaan air tinggi, seperti dekat sawah dengan pengairan dari sungai yang mengalir. Nah, setelah ini masih ada kuliner khas lainnya dari Pulau Lombok. Informasi selengkapnya sesaat lagi, stay tune di dulu sekarang ya.